hadir ke sini di acara Makna Fest untuk mensupport ya, dan juga ikut ingin belajar karena ustadznya luar biasa hari ini. Ada beberapa ustadz yang akan memberikan kajian untuk kita. Ya bersama teman-teman semua, antusiasnya cukup besar. Insya Allah mudah-mudahan kita pulang dari sini bisa membawa bekal lah buat di rumah, bisa banyak perenungan dan membuat insya Allah kita jadi lebih baik lah. Ini kan pasti persiapan menyambut puasa. Ya betul. Gimana kegiatan di rumah? Wah iya, antusiasnya cukup besar ya, sangat besar sekali. Ini mencerminkan bahwa memang banyak yang ingin datang ke majelis ilmu untuk belajar, dan semangat ini mudah-mudahan terus lebih besar lagi di bulan suci Ramadan, karena ini sebentar lagi kita memasuki bulan puasa. Ya mudah-mudahan memasuki bulan suci Ramadan kita lebih siap secara keimanan, mudah-mudahan semua sehat dan kita bisa menjalani ibadah dengan baik. Nah, kalau Mas Sudah sendiri gimana? Ramadan persiapannya seperti biasa aja ya. Saya masih syuting, sinetron masih jalan untuk bulan puasa juga, dan perbedaannya sekarang kan di bulan Ramadan ini Ica sudah masuk bulan ke-8 nih kehamilan. Jadi sekarang lagi memantau perkembangan kehamilan Ica juga. Karena nanti habis lebaran insya Allah lahiran di akhir April. Jadi mempersiapkan Ica lah, mendampingi Ica supaya nanti pada saat proses persalinan mendekati dia lebih siap lah insya Allah. Artinya Ica berarti belum puasa juga. Ica rencananya akan puasa. Jadi kalau kemarin kita konsul sama dokter bilang selama ibunya sehat ya, dia nggak merasakan sesuatu yang mengganggu di kesehatannya, nggak ada masalah di puasa. Tapi kalau di tengah-tengah puasa dia merasa nggak sanggup atau pusing atau capek segala macam, dia boleh untuk dibatalkan. Tapi kalau diusahakan kalau bisa dia puasa dulu. Tapi hampir usia tua. Gimana rasanya Ica? Kalau mual udah nggak ada sih alhamdulillah. Cuma sekarang karena perut semakin membesar ya, jadi ruang geraknya lebih terbatas sedikit gitu. Dan kalau jalan sedikit pelan, terutama kalau naik turun tangga segala macam. Tapi Ica masih tetap pilates, senamnya masih jalan, kemudian aktivitas seperti biasa. Cuma memang tidak dipaksakan supaya menjaga janin, karena sekarang sudah mulai berasa tuh kan, anak udah mulai muter-muter di perut tuh. Jadi kadang kalau memang lagi aktif sekali anaknya, dia istirahat dulu tuh, Icanya istirahat dulu sebentar, nanti udah agak lebih tenang dia baru bisa beraktivitas lagi. Walaupun nanti puasa, sempat Iya. puasa mengenai menu sahur atau menu buka puasa ke dokter itu untuk Ica yang baik itu seperti apa? Intinya kalau ibu hamil itu kecukupan gizinya harus terpenuhi dengan baik ya. Kalau memang dia mau puasa nanti ya berarti sahurnya, makanan gizinya, kemudian buah, vitamin semua harus dicukupi gitu. Dan saat dia berbuka puasa juga apa yang selama dia berpuasa nggak dia konsumsi ya dia ganti pada saat dia berbuka gitu. Tapi anak pertama dan kedua puasa. Oh puasa insya Allah. Udah full tahun lalu atau gimana? Tahun lalu full, kira-kira puasa sampai maghribnya ya 15% lah ya, 15-20%. Tahun ini kita coba motivasi lagi anak-anak ya, supaya puasanya bisa fullnya lebih banyak lah. Ada ribet yang bakal dikasih nanti kalau misalnya Ya, biasanya saya bilang sama anak-anak, Rendra Malik kalau puasa sampai full, ayah kasih mainan, ayah beliin ini itu atau ajak jalan-jalan gitu ya, karena buat usia mereka tuh sekarang kalau ada iming-iming hadiah tuh akan lebih semangat ya tuh. Jadi walaupun jam 4 sore udah agak aus gitu ya, tapi karena ada iming-iming hadiah dia jadi lebih semangat. Mas Terakhir ini karena Ica lagi hamil misalnya, Iya. apakah yang menyiapkan ini buka puasa untuk Ica mungkin ada yang bantu atau gimana? Ica tetap menjadi mengatur gitu ya, tapi memang ada mbak di rumah yang ikut bantu ya, karena kalau semuanya Ica juga kan dia aktivitasnya agak-agak terbatas ruang gerak sekarang, jadi memang dibantulah ada mbak. Karena sampai pantauan Mas Budi gitu kan masih syuting sekarang. Ya betul. Nah gimana pantau Kak Anis? Ya yang jelas begini, jadwal-jadwal kapan dia harus cek ke dokter, saya berusaha bisa mendampingi. Saat cek ke dokter itu, kita coba bertanya sebanyak mungkin tentang kondisi kehamilan Ica. Kemudian ya kalau saya syuting kan kita bisa video call, bisa telepon segala macam. Selama dia sehat, selama dia tidak ada keluhan apapun sih itu aman-aman aja. Tapi kalau dia merasa misalnya kok
badannya agak pusing. Kemarin sempet sih dia misalnya kok kayak agak melayang-layang gitu ya misalnya ya. Itu coba akhirnya kita konsul ke dokter, dikasih vitamin, kemudian makanannya ditambah lagi gitu dan itu aman sih. Apalagi nanti masuk Ica apa saya? Oh saya. yang memantau. Kalau saya sih tetap seperti biasa aja, syuting berjalan seperti biasa. Kemarin-kemarin waktu syuting juga aman-aman aja sih. Yang penting komunikasi sama Ica di rumah lebih intens saja. Mungkin 2 jam sekali, 3 jam sekali kita telepon-teleponan, tanya bagaimana keadaan, jangan lupa istirahat, udah makan belum, gitu-gitu ya. Ya intinya memantau dari jauh lah. Tapi kalau memang saya lagi ada break di rumah, ini kan lagi libur hari ini nih, nah itu mungkin saya akan lebih banyak mantau Ica. Kak Ica Mas sendiri. hari ini ya saya udah mau betul kayak anniversary. Wah, tahu aja mas ya. Tanggal 22. Iya, 22 Maret ya. Ternyata nggak berasa ya, usia pernikahan itu sudah cukup ya cukup banyak lah ya. Ya intinya kalau saya sih sama Ica lebih banyak bersyukur lah. Karena menjalani rumah tangga kan juga bukan hal yang mudah ya, karena perlu banyak yang perlu diseimbangkan, di-adjust satu sama lain, dikompromikan, dikomunikasikan. Ya kita sampai tahun kesekian ini, sampai tahun ini masih banyak perlu belajar masing-masing. Terutama jadi orang tua, kemudian jadi suami yang baik, jadi istri yang baik, itu masih perlu banyak belajar. Tapi sudah ada rencana mungkin ada dengan kondisi Kak Ica mana yang lucu nih? Kan lahirannya April. Iya. Perayaan dulu ada kesehatan. Kemarin-kemarin sih kita nggak pernah ada perayaan ya. Kalau kita ya paling di rumah aja sama anak-anak, doa bareng-bareng gitu aja seperti kalau perayaan spesial anniversary belum ada di bayangan saya sih ya, karena belum pernah kita lakukan itu. Kan setiapnya misalnya ada evaluasi pernikahan selama Betul. ini atau dari diri studi dari Kak Ica masing-masing ada nggak? Kalau evaluasi itu setiap hari, kalau saya ya, dan saya selalu bilang ke Ica, kita harus banyak apa namanya mengkoreksi diri kita tuh ya kapanpun kita merasa perlu gitu ya. Jadi misalnya kita belajar satu ilmu baru, terus kita bahas di rumah, oh ternyata ini bagus nih, kita udah lakuin ini belum ya? Oh kita belum nih, coba kita lakuin nih gitu ya. Dan dilakuin kan nggak bisa langsung begitu aja kan, perlu ada intronya dulu, nanti kalau harus ke anak ngomongnya seperti apa, ya sikap kita seperti apa. Jadi kalau saya sih evaluasi tiap hari sih harusnya. Tapi merasakan seperti apa nih PKP 10 tahun? Mungkin Wah. naik turunnya ada perubahan dari Kak Icanya sendiri atau Yang jelas ya selama sampai tahun ini sih kalau saya merasanya semakin banyak ilmu-ilmu baru yang kita pelajari, terutama sekali kata kunci komunikasi suami istri itu pentingnya luar biasa. Jadi kadang suami nggak bisa menebak isi hati istri. Kalau ditanya kamu kenapa, jawabannya aku nggak apa-apa. Nggak apa-apanya itu kan definisinya panjang ya. Makanya saya selalu bilang dari awal pernikahan sama Ica, kadang laki-laki itu nggak bisa mencerna apa yang ada di dalam isi hati. Makanya perlu komunikasi, keterbukaan yang jelas. Jadi alhamdulillah dari tahun ke tahun kita banyak belajar masing-masing kan. Sampai tahun kesekian ini sekarang alhamdulillah sih semakin mudah gitu karena kita sudah semakin bisa memahami gitu satu sama lain. tapi spesial untuk kali ini karena dalam kondisi Oh iya. punya anak 3 itu. Betul. Kondisi yang sangat spesial sekali. Makanya harus banyak berdoa, terutama mendekati hari persalinan nanti. Nah, mudah-mudahan semua lancar. Namanya ya. Sudah disiapin. Apa? Nama udah disiapin. Nama ada beberapa pilihan. Rendra Malik juga kasih pilihan juga, kasih option. Nanti kita pilih mana yang terbaik lah mendekati hari persalinan ya. Rating boleh buat menjadi puasa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Insya Allah mudah-mudahan puasa kita lancar. Seluruh ibadah kita di bulan suci Ramadan ini lancar dan Allah terima semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Boleh. Ya mungkin maksudnya melihat tadi ada video pakai kode karena jalannya juga banyak putus kalau macam itu kan mau jatuh bagaimana ini dapat dari maksudnya. Oke, memang kalau kita
mengendarai mobil itu pertama kondisi mobil kita harus paham, yang kedua kondisi jalan ya, karena kondisi jalan itu kan nggak selamanya mulus, nggak selamanya kering dan rata gitu ya, makanya harus pinter-pinter kita membaca situasi, karena kalau salah-salah perhitungan itu bisa fatal seperti di video tadi ya. Makanya yang pertama kalau saya bilang penting sekali untuk memantau kecepatan, karena itu kaitannya sama handling setir kita. Kemudian kalau lihat kondisi jalan yang memang agak basah atau licin ya memang harus pelan-pelan sekali ya. Dan kita harus lihat juga kanan kiri nih ada jurang nggak, ada apa segala macam yang bisa bikin mobil kita jadi terperosok, bahaya segala macam. Jadi memang harus awareness-nya harus ditingkatin lagi. Tapi mungkin Mas Bey pernah mengalami kalau yang sedikit kurang enakan pas bawa mobil atau gimana Mas? Iya, pernah waktu itu saya pulang syuting sebelum nikah ya waktu itu di tol di daerah Slipi situ sekitar jam 12:30 pagi. Di depan tiba-tiba mobil berhenti mendadak. Kemudian saya berhenti persis di belakangnya, nggak nabrak tapi di belakang ngebut. Begitu ngebut dia nggak bisa kendalikan tuh. Begitu dia ngerem, ban mobil dia ngunci, nabrak bagasi mobil saya belakang. Pecah tuh bagasi, saya mental ke dashboard depan. Tapi nggak lama datang polisi, dibawa ke Polda, memang akhirnya ya diselesaikan secara baik. Tapi nggak cuma harus kita yang ada juga, orang lain juga harus hati-hati. Nah itu dia, kadang kita sudah hati-hati tapi pengendara lain mungkin ngantuk kan jam 12:30 pagi, jadi ya salah satu kuncinya harus banyak berdoa memang ya supaya di perjalanan Allah berikan perlindungannya. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Audio Jungle.